Alaihim. Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena satu dan lain hal pada sore hari ini saya yang membawakan firman Tuhan. Jadi tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan sore malam hari ini adalah miliki gaya hidup sesuai kitab suci. Ya, kenapa? Karena kalau kita membaca dari kitab suci, Saudara, itu ada sangat banyak sekali pelajaran di dalamnya tentang apa yang harus kita lakukan di dunia ini, apa yang tidak boleh kita lakukan di dunia ini. Contohnya seperti apa ya? Ada banyak tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan contoh. Di sini ada 5 poin yang akan saya sampaikan. Poin yang pertama, menjadi sahabat yang baik. Ya, kita hidup di dunia ini harus menjadi sahabat yang baik bagi sahabat kita, seperti Raja Daud dan juga Yonatan. Ya, jadi kalau kita membaca di kitab 1 Samuel pasal 18, Saudara. Kalau Saudara membaca di 1 Samuel pasal 18 dan seterusnya, itu dikisahkan bagaimana Raja Saul, ya, Raja Saul itu hendak membunuh Daud. Dan pada waktu itu Daud itu sudah diurapi oleh Samuel menjadi raja. Ketika Saul hendak membunuh Daud, Saudara, ternyata putranya sendiri, Yonatan, ya, Yonatan putra Saul itu membocorkan rencana, ya, membocorkan rencana bapaknya sendiri kepada sahabatnya. Jadi di situ kalau kita membaca, Saudara, bahkan Yonatan sendiri itu tidak berpihak kepada orang tuanya, justru malah berpihak kepada sahabatnya. Kenapa? Karena yang pertama, sahabatnya adalah orang yang benar. Ya, kalau kita membaca kisahnya, Raja Daud itu benar hidupnya, ya, dibandingkan Raja Saul, Saudara. Sehingga karena rencana itu dibocorkan, ya, Yonatan itu tahu rencana dari bapaknya. Kemudian ternyata Yonatan itu membocorkan rencana pembunuhan itu kepada sahabatnya. Akhirnya apa? Raja Daud berkali-kali bisa lepas, bisa kabur, ya, sehingga Raja Daud tidak jadi dibunuh. Nah, bahkan kalau kita membaca di akhir ceritanya, ketika itu Raja Daud itu sangat menghormati, ya, Raja Daud itu menghormati mertuanya, Saudara. Terbukti ketika Bapak Yahweh itu memberikan kesempatan kepada Raja Daud, ya, untuk membunuh Saul. Kalau kita membaca pada waktu itu, pada saat Saul sedang BAB, Saudara, ya, di kubu gunung, ternyata semua penjaganya itu tertidur, ya. Ini saya katakan pas pampresnya, ya, pas pampresnya itu semua pada tidur semua, Saudara. Sehingga Raja Saul itu sangat mudah sekali untuk dibunuh. Nah, tetapi kalau kita membaca, Daud itu tidak membunuh Saul. Kenapa? Karena Daud itu punya prinsip, Saul itu adalah orang yang diurapi, ya, Saul itu adalah orang yang diurapi sebagai raja. Maka Raja Daud itu tidak boleh membunuh orang yang sudah diurapi. Makanya Raja Daud itu hanya memotong sit-sitnya saja. Itu kenapa? Hal ini menunjukkan bahwa Raja Daud itu tidak mau membunuh secara fisik. Biar Bapak Yahweh sendiri yang membunuh orang yang diurapi, ya. Seperti itu, Saudara. Ini menunjukkan bahwa Daud itu tidak membunuh secara fisik, tetapi rohnya yang dibunuh. Biar Tuhan sendiri yang akhirnya menghabisi Saul. Terbukti ketika pertempuran terakhir, Raja Saul itu kalah dan akhirnya Raja Saul itu mati bunuh diri, ya. Dan pada waktu itu, setelah Saul itu mati, Saudara, ternyata Raja Daud itu masih membela mertuanya, masih membela Saul, Saudara.
Pada waktu itu Raja Daud itu didatangi oleh seseorang, seorang Amalek ya. Lalu orang itu ngomong sama Raja Daud, "Tuanku, Raja Saul itu sudah mati di pertempuran." Lalu Raja Daud tanya, "Siapa yang membunuh?" Orang ini bilang, "Saya yang membunuh." Lalu Raja Daud berkata, "Berani sekali kamu menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan." Lalu Raja Daud langsung suruh pasukannya untuk membunuh orang ini. Ya, di situ Raja Daud ini memiliki hati yang masih melekat kepada mertuanya. Sekalipun mertuanya mau mengejar-ngejar mau membunuh Raja Daud ya. Kalau kita membaca di dalam kitab Amsal pasal 13 ayat yang ke-20, di sana dikatakan, "Siapa yang hidup dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal diremukkan." Dari Amsal ini saja kita tahu kalau kita hidup di dunia ini itu jelas kita harus pilih-pilih teman, saudara ya. Kalau kita hidup di dunia ini, kalau kita tidak pilih-pilih teman ya, akan jadi kisahnya seperti Ayub, saudara, atau Iyob ya. Kalau kita membaca di kitab Ayub atau Iyob, Iyob ini orangnya yang sangat kaya sekali ya. Iyob ini adalah seseorang yang sangat kaya sekali. Dia seorang pengusaha ya. Seorang pengusaha punya kawanan ternak yang sebegitu besarnya, punya kawanan onta, punya pasangan-pasangan lembu ya. Pegawai-pegawainya sangat banyak, anaknya ada 10, anaknya mati semua. Kalau saya katakan bisnisnya hancur semua ya. Kambing dombanya dirampok, ontanya dirampok. Dan ternyata pada waktu itu Iyob ini masih tidak mau menyangkali Yahweh ya. Ternyata setan ini berusaha menghancurkan Iyob lagi. Akhirnya dikasih penyakit ya, dikasih penyakit. Makanya Iyob ini mengambil pecahan tembikar ya, lalu dipakai untuk menggaruk tubuhnya. Kalau kita kalau saya berpikir tentang penyakit Iyob, saudara, saya dulu pernah mengalami penyakit yang mirip seperti Iyob, saudara. Pada waktu itu dulu, waktu saya masih pertama kali kuliah ya, semester 1, itu dulu saya pernah gatal seluruh tubuh ya, sekujur tubuh saya bentol-bentol, gatal semua, saudara. Dan saya garuknya itu nggak pakai tangan, saya pakai peso lipat, saudara. Saya pakai peso lipat untuk menggaruk. Dan itu rasanya kalau saya pikir mirip seperti rasa sakitnya Iyob ya. Dia pakai pecahan tembikar untuk menggaruk tubuhnya sendiri. Dan saya sudah pernah mengalami. Jadi saya tahu, saudara, tersiksa ya. Pada waktu itu tersiksanya seperti itu Iyob. Anaknya mati semua 10. Bisnisnya hancur. Ternyata dia didatangi sama teman-temannya ya. Elifas, Bildad, Zofar, dan Elihu. 3 orang temannya itu malah justru menyalah-nyalahkan Iyob, saudara. Bukan Iyob ini dikuat-kuatkan ya, kamu harusnya yang kuat, yang sabar, yuk kita buka bisnis baru lagi, kita kembali seperti semula. Enggak, saudara. Ketiga teman Iyob ya, Elifas, Bildad, Zofar, itu mereka justru malah menyalah-nyalahkan Iyob. Dan pada waktu itu betapa tersiksanya Iyob ya. Justru seharusnya itu teman itu dipakai untuk menguatkan, tetapi malah tambah menjatuhkan. Nah, ini adalah salah satu contoh yang tidak baik, saudara. Kalau kita tidak pilih-pilih teman di dunia ini, akan jadi seperti Iyob.
Ya, kalau kita sedang mengalami masalah, kita butuh teman, saudara. Kita butuh teman untuk curhat. Kita butuh teman untuk sebagai mentor kita, ya. Kita butuh teman untuk teman itu memberitahu kita harus melakukan apa, ya. Karena orang yang sedang jatuh, orang yang sedang down, itu orang ini butuh penghiburan, ya. Biasanya orang yang sedang jatuh itu mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, saudara. Dan mereka bisa ngasal, ya, melakukan apa saja ngasal. Yang penting saya melakukan. Kalau kita tidak punya mentor, ya, tidak punya teman yang baik, maka teman itu justru bisa tambah menjatuhkan kita. Kalau kita membaca, saudara, Raja Daud pun, ya, Raja Daud sendiri itu juga pilih-pilih teman, saudara. Kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur pasal 26 ayat 4 sampai 5, di sana dikatakan, aku tidak duduk bersama orang-orang yang sia-sia, dan aku tidak mau bergaul dengan orang yang munafik. Aku membenci kumpulan orang jahat, dan aku tidak duduk bersama orang fasik. Di sini Raja Daud menulis Mazmur, saudara. Raja Daud itu tidak mau duduk bersama orang-orang yang sia-sia. Artinya sia-sia itu apa? Kalau saya bahasakan di zaman sekarang, duduk nongkrong-nongkrong, ya, duduk tidak melakukan apa-apa, duduk rame-rame main game, duduk rame-rame gosip, duduk rame-rame tidak melakukan hal-hal yang baik. Itu adalah perbuatan yang sia-sia, saudara. Memang kalau kita mau punya teman itu harus pilih-pilih, saudara. Ya, pilih-pilih di sini itu bukan berarti kita kamu bukan teman saya nggak mau kenal sama kamu, enggak, saudara. Pilih-pilih teman itu maksudnya siapa yang bisa jadi inner circle kita, saudara. Ya, siapa yang bisa jadi inner circle kita, bukan berarti kita ini jadi antisosial gitu, bukan, saudara, ya. Tapi ada orang yang kita izinkan untuk masuk ke dalam kehidupan kita, ya. Ada orang yang kita izinkan untuk kita ini bercerita tentang proyek-proyek apa yang mau kita lakukan. Ada orang yang tidak kita izinkan, saudara. Yang tidak kita izinkan untuk orang itu tahu, ya. Kalau orang itu orang itu baik, ya, baik sama kita di depan, belum tentu, ya, di belakang itu baik. Itu perlu sebuah penyaringan, ya, perlu sebuah alat perlu diuji, ya. Orang ini betul-betul baik atau tidak, betul-betul bisa jadi teman yang baik atau tidak, ya. Atau orang ini hanya sekedarnya saja, ya. Kita berteman sama orang ini ya sekedarnya saja. Kalau ketemu say hi, ya, tetapi enggak sampai kita nongkrong bareng, enggak sampai kita ngomongin bisnis bareng, enggak sampai kita ngomongin kerjaan bareng, enggak. Kita cuma ya just say hello saja. Itu juga ada, saudara, ya. Ada pepatah dunia yang mengatakan pergaulan kita itu menentukan tingkat kesuksesan kita, saudara. Jadi kesuksesan kita itu akan bergantung kepada siapa kita bergaul. Inner circle kita itu siapa, ya. Itu sangat mempengaruhi sekali terhadap kesuksesan kita, saudara. Kalau teman-teman kita yang ada di inner circle kita, yang ada di dalam kehidupan kita, itu orang-orangnya yang tukang gosip, otomatis kita juga jadi tukang gosip, saudara, ya. Kalau inner circle kita itu sukanya foya-foya, ya, otomatis kita juga orang yang suka foya-foya. Kalau kita punya teman inner circle kita orang yang gila kerja, ya,
otomatis kita juga akan sama-sama gila kerja, sama-sama modal nekat, saudara. Nekat untuk kerja, buka bisnis sama-sama, ya. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau kita tidak ngikutin gaya hidup teman kita, otomatis apa? Kita dicap nggak asik, ya. Kalau kita mau temenan sama orang ini, orangnya suka mabuk nih, kita diajakin mabuk, kita bilang nggak mau, orang itu pasti bilang apa? Nggak asik, mending cari orang lain, ya. Kita dibuang sama orang itu, saudara. Dan seharusnya kalau kita sudah tahu orang ini mabukan, ya, tukang mabuk, ya udah just say hello saja, ya. Jangan masukkan ke dalam inner circle kita, supaya kita juga tidak ikutan jadi pemabuk seperti itu. Kalau kita punya teman orang yang suka gosip, saudara, ternyata waktu kita nongkrong bareng orang ini, kita diajakin gosip, kamu tahu nggak si A itu gini, si B itu gini. Saudara, kalau saudara itu tidak nongkrong sama orang ini nongkrong sama orang lain, yang digosipin siapa? Iya, saudara sendiri, ya. Kenapa? Karena dia tukang gosip. Semua orang dia omongin, saudara. Ini adalah salah satu hal yang tidak bisa masuk ke dalam inner circle kita. Kalau kita lihat semua orang-orang kaya, ya, nggak usah di dunia, orang-orang kaya yang ada di Indonesia, mereka itu punya komunitas sendiri, saudara. Komunitas orang kaya, ya. Kalau saudara lihat ada orang kaya siapa, pasti mainnya sama orang kaya juga, ya. Pengusaha pasti main-mainnya sama pengusaha juga. Pengusaha biasanya main sama pemerintah. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada yang namanya pengusaha itu harus memiliki hubungan yang baik dengan penguasa, saudara. Makanya kenapa kok pemerintah itu sering berhubungan baik dengan pengusaha? Karena kalau ada proyek-proyek pemerintah itu tidak boleh lewat instansi pemerintah, tetapi harus lewat swasta. Makanya pemerintah pasti akan bergaul dengan pengusaha seperti itu, ya. Pengusaha juga tidak mungkin berhubungan baik dengan orang yang kerjanya pengangguran, nggak mungkin, saudara. Kenapa? Karena si pengusaha ini pasti akan diajak nganggur, ya. Pasti akan diajak nganggur. Dan kalau seorang pengusaha itu sudah nganggur, ya, dia pasti cash flow-nya akan turun. Itu pasti, saudara. Kalau saudara lihat artis, pasti juga temennya sama artis. Geng motor, pasti temenan sama geng motor. Orang yang suka mobil pasti temenan sama orang yang suka mobil juga, ya. Pilih-pilih teman. Yang dimaksud itu adalah teman yang bisa masuk inner circle, ya. Saya punya sebuah cerita, saudara. Ada seseorang, ya, ini kisah yang tidak nyata, ya, tetapi bisa jadi sebuah pelajaran. Ini dikisahkan ada seseorang yang orang ini giat kerja, saudara. Orang ini sangat suka sekali bekerja. Orang ini mencintai pekerjaannya, ya. Seseorang ini bekerja di sebuah perusahaan besar. Kerjaannya itu selalu beres. Bosnya itu selalu sayang sama orang ini, ya. Tidak pernah berbuat salah sama bosnya. Kemudian dia cinta sama pekerjaannya. Kemudian dia juga tidak pernah telat masuk kerja. Dia juga merasa gajinya itu cukup, ya. Lalu ada seorang teman, ya. Ada seorang teman ini bilang, kamu tuh kerja di perusahaan itu, gajimu berapa? Kamu sudah lama kerja di situ, kok gajimu nggak naik-naik?
kok kamu merasa seperti kerja bagai kuda gitu ya, kerjanya giat ya, gajinya nggak naik-naik sudah lama, apa emang bener kamu disayang sama bos? Orang ini tanya saudara, temennya ini tanya, emang bener kamu disayang sama bos? Apa jangan-jangan kamu tuh cuma dimanfaatin sama bos? Nah, hanya karena seorang teman memiliki pertanyaan seperti itu, si orang ini yang kerjanya baik, dia jadi punya ganjelan dalam hati, bener nggak ya? Saya bener dimanfaatin sama bos nggak ya? Apa jangan-jangan saya cuma disuruh kerja, jangan-jangan saya diperes nih sama bos nih, ya gaji saya nggak dinaikin lagi, udah lama. Oh iya bener juga ya. Akhirnya orang ini timbul kebencian saudara, timbul kebencian terhadap pekerjaannya. Akhirnya timbul kebencian terhadap bosnya. Akhirnya setelah timbul kebencian, akhirnya pekerjaannya, kinerjanya mulai menurun ya. Akhirnya dia jadi sering telat, kerjaannya sehari yang biasanya beres jadi nggak beres. Dia bisa mengerjakan 10 pekerjaan, dikerjakan 8, sisanya besok, seperti itu ya. Akhirnya dipanggil lah sama bosnya, kamu kok sekarang kerjaannya menurun, kenapa? Kamu sudah apa masih minat kerja lagi enggak? Ternyata orang ini ngomong, saya enggak minat bos, saya mau resign saja. Akhirnya singkat cerita, orang ini keluar dari pekerjaan. Dan ternyata karena itu adalah pekerjaan yang dicintai sama dia dan skillnya ada di situ, dan ternyata tidak ada perusahaan lain yang mau menerima dia, akhirnya dia jadi pengangguran ya. Hanya karena ada satu orang teman yang menanyakan, kamu emang dicintai sama bos? Apa jangan-jangan kamu cuma dimanfaatkan sama bos? Pertanyaannya cuma seperti itu saudara. Tetapi itu bisa menghancurkan kehidupan seseorang yang tadinya orang ini mapan, punya penghasilan yang bisa untuk kebutuhan sehari-hari, akhirnya hilang, pekerjaannya hilang, dan akhirnya dia harus memulai semuanya kembali dari nol ya. Ini adalah salah satu contoh teman yang tidak baik. Makanya kalau kita hidup di dunia ini, jelas harus pilih-pilih teman saudara. Jangan sampai kita punya teman justru menjatuhkan kita. Dulu waktu kuliah saudara, saya punya teman ya. Saya punya teman itu toksik, makanya saya buang dari pertemanan saya. Kenapa saudara? Karena pada waktu kuliah, orang ini jelas pernah ngomong sama saya. Dia ngomong, kamu tahu nggak, si A itu pinter. Saya itu tidak bisa seperti si A, tapi saya berusaha untuk bisa seperti si A. Saya belajar. Kalau ternyata saya tidak bisa menandingi si A, saya jatuhkan si A supaya saya lebih naik. Dan ternyata benar saudara, dijatuhkan beneran ya. Teman saya sampai di semester 4 IPK-nya 4 saudara. Di semester 5 pada waktu mau ujian tengah semester, pagi hari itu mau ujian tengah semester, sebelum kita masuk kelas untuk ujian, si A yang pinter ini, yang IPK-nya 4 ini, dia itu dikasih minum soju saudara. Supaya apa? Supaya mabuk ya. Dan teman saya yang toksik ini, dia tahu bahwa si A ini orangnya nggak kuat minum, dikasihlah minum soju ya, arak Korea itu loh. Ternyata benar saudara, waktu di dalam kelas mukanya merah ya, kerjanya tidur
Waktu ujian tengah semester dia tidur, saudara. Di pertengahan ujian itu dia tidur. Akhirnya mata kuliah ini dapat B. IPK-nya tidak jadi 4, saudara. Tapi memang dasar orangnya pinter. Waktu lulus B-nya cuma 2, ya. Karena memang dia pinter. Dia dapat nilai B karena disabotase. Dan ini adalah salah satu contoh anak teman yang tidak baik, saudara. Kalau ketemu teman yang seperti ini jauhin aja, ya. Teman itu harusnya sama-sama mengangkat, bukan menjatuhkan, ya. Seperti itu. Kemudian kalau kita lanjutkan, ya. Poin yang kedua, miliki gaya hidup seperti kitab suci. Poin yang kedua adalah memiliki iman yang tidak tergoyahkan seperti Hananya, Misael, dan Azaria. Kisah ini semua kita sudah tahu, saudara, ya. Ada di kitab Daniel pasal 3. Kalau saudara membaca, pada waktu itu Raja Nebukadnezar itu sedang membuat patung emas, saudara. Tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Nah, raja ini mengumpulkan semua orang, saudara. Pada waktu itu semua rakyatnya dikumpulkan, termasuk para wakil raja, para penguasa, para gubernur, penasehat raja, bendahara, hakim, ahli hukum, dan semua kepala daerah. Semua disuruh kumpul dalam peresmian patung emas tersebut, saudara. Dan pada waktu semua alat musik dibunyikan, semua orang harus sujud menyembah pada patung emas tersebut. Nah, tetapi ada ketiga pemuda dari keturunan Israel, saudara, orang Yahudi, tidak mau sujud, ya. Yang namanya Hananya, Misael, dan Azaria. Dia disebut sebagai Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ketiga pemuda tersebut itu tidak mau sujud menyembah kepada patung buatan raja, sehingga raja menjadi sangat marah dan memanggil ketiga pemuda tersebut. Lalu apa jawab mereka, saudara? Kalau kita baca di dalam kitab Daniel pasal 17, Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Di sana dikatakan, lihatlah, ada Elohim kami yang kami puja, yang sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, dan dia pun akan melepaskan dari tanganmu, ya Raja. Dan seandainya tidak, nah ini yang hebat itu seperti ini, saudara. Dan seandainya tidak, hendaklah diketahui olehmu, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja ilah-ilahmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan itu. Ini adalah salah satu contoh iman yang kuat, saudara. Miliki iman seperti orang ini, ya. Waktu disuruh sujud, yang nyuruh itu raja, saudara. Seperti kalau kita di saat ini, ya, seperti misalkan saudara disuruh sama Pak Presiden, ya, kamu kalau ada musik, kamu sujud, kalau enggak tangkep masuk penjara, gitu ya. Sama seperti kita sekarang ini, kamu pakai masker, kalau enggak pakai masker denda, push up, denda, ya, biasanya didenda. Kalau yang laki-laki disuruh push up, suruh nyapu, ya. Tapi jawab Hananya, Misael, dan Azaria, raja itu dikasih tahu, Tuanku Raja, saya punya Tuhan, ya. Kalau saya bahasakan bebas seperti itu, saya punya Tuhan saya sendiri, dan saya hanya mau sujud sama Tuhan saya. Saya enggak mau sujud sama berhala, saya enggak mau sujud sama Tuhannya orang lain yang bukan Tuhan saya. Karena Tuhan saya ngomongnya seperti itu. Kalau akhirnya saya harus mati karena raja, lihat raja, Tuhan saya akan menyelamatkan saya. Saya tidak akan mati oleh karena raja.
Tapi seandainya saya mati, saya tetap tidak mau sujud karena saya tetap punya Tuhan. Nah, di sini adalah iman yang sangat kuat sekali, ya. Iman yang tidak tergoyahkan, seperti ketiga pemuda ini. Untuk bisa berani bicara seperti itu, saudara, dibutuhkan rasa percaya diri, rasa percaya kepada Tuhan, rasa pasrah kepada Tuhan yang sangat luar biasa. Pertanyaannya, benarkah kita ini pasrah sama Tuhan, saudara? Pada waktu pertama kali ada pandemi, apa yang pertama kali saudara omongkan? Ya, coba diingat-ingat. Pada waktu pertama kali corona itu datang ke Indonesia, apa yang saudara katakan? Mampus aku, atau Bapak Yahweh pasti lindungi saya. Ya, itu adalah salah satu contoh, ya. Kita harus memiliki iman, memiliki rasa percaya diri, saudara. Kalau Bapak Yahweh itu sanggup menolong kita, ya. Apapun yang terjadi, saudara, di dunia ini, Bapak Yahweh itu selalu melindungi kita. Karena apa? Karena di dalam diri kita ada Roh Kudus. Pertanyaannya, benarkah di dalam diri saudara ada Roh Kudus? Ya. Intinya, kalau Tuhan mau menolong kita, mau sesulit apapun, saudara, kehidupan di dunia ini mau sesulit apapun, Tuhan itu sanggup memberkati kita. Kalau pandemi, ya, kalau ada pandemi, yang hancur tuh pertama kali apa? Pariwisata, perhotelan, ya, kerumunan-kerumunan, tempat-tempat yang hiburan, seperti itu, tempat-tempat hiburan itu biasanya yang pertama-pertama guling, saudara. Tetapi sanggupkah Bapak Yahweh itu memberkati kita? Pasti sanggup, saudara, ya. Dan Tuhan itu memberkati kita itu dengan cara yang kita tidak bisa tidak bisa dipikir, saudara. Yang kita tidak bisa dinalar sama kita sendiri, saudara. Ya, ada juga yang orang, saya punya teman di Jakarta, saudara. Pada waktu pandemi, kekayaannya habis karena dia punya hotel, ya. Dia punya hotel, hotelnya sepi semua. Ternyata dia, karena dia seorang pengusaha, ya, dia putar otak, akhirnya usaha yang lain yang tidak terkena pandemi. Seperti itu. Itu adalah salah satu contoh di mana Bapak Yahweh itu sanggup memberkati kita. Kalau usaha kita hancur pada waktu pandemi, misalkan, Bapak Yahweh itu pasti sanggup membuka pintu rezeki dari jalan yang lain, ya, dari jalan yang tidak kita tahu sebelumnya. Seperti contohnya, kalau misal saudara buka perhotelan misalkan, tidak ada yang datang, ternyata Bapak Yahweh menolong saudara. Saudara dikasih orang, ya, didatangkan orang sama Tuhan untuk ngajari jualan makanan misalkan. Saudara belum pernah jualan makanan sebelumnya, tapi ternyata ada orang yang ngajarin untuk saudara bisa jualan makanan atau jualan apa saja yang tidak terkena pandemi misalkan. Apakah itu bukan berasal dari Bapak Yahweh? Itu berasal dari Bapak Yahweh, saudara. Kalau saudara punya pekerjaan yang lain, itu juga berkat dari Bapak Yahweh, ya. Intinya, kalau Tuhan mau menolong kita, itu caranya nggak bisa dipikir. Yang penting kita selamat aja. Yang penting uang kita tambah banyak aja, gitu ya. Dan ternyata kalau kita membaca di kitab Daniel, kisah 3 pemuda, Hananya, Misael, dan Azaria, waktu dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala,
yang dipanaskan sampai 7 kali lipat. Pada waktu itu orang yang menyeret ketiga pemuda ini, orangnya mati saudara. Tetapi ketiga pemuda ini tidak mati. Yang terbakar hanya talinya saja, tali pengikatnya. Bajunya tidak terbakar, rambutnya tidak terbakar, kulitnya tidak terbakar. Ternyata ada Bapak Yahweh yang datang ke situ. Bapak Yahweh benar-benar datang saudara. Kenapa? Karena ketiga pemuda ini memiliki iman yang kuat ya. Sekalipun raja itu sebagai musuh saya, raja itu musuhnya Bapak Yahweh, karena Bapak Yahweh adalah teman saya. Seperti itu ya. Dan setelah keluar dari perapian ya, saudara bisa membaca di dalam kitab Daniel 3 ayat 29. Raja ini membuat sebuah keputusan bahwa setiap orang, bangsa dan bahasa yang mengucapkan penghinaan terhadap Elohim sesembahan Sadrah, Mesah dan Abednego akan dipotong anggota badannya dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Itu raja sendiri yang membuat keputusan saudara. Karena Raja Nebukadnezar itu melihat kekuasaan Bapa Yahweh di depan matanya sendiri. Akhirnya raja percaya kepada Yahweh. Dan akhirnya raja membuat sebuah keputusan yang tidak mengikut Yahweh, yang mencela nama Yahweh, tubuhnya akan dipotong-potong, rumahnya akan dirobohkan. Seperti itu ya. Kita harus punya prinsip juga saudara. Kita kembali lagi ke pertemanan saudara ya. Pertemanan itu beda sama iman ya. Kalau kita mau berteman, ya berteman saja. Beda agama, yang penting kita berteman. Jangan seperti orang yang mabok agama ya. Kita berteman itu tidak boleh mabok agama saudara. Berteman, tetapi iman. Seperti contohnya, kalau saudara punya teman sesama orang Kristen, tanggal 25 Desember mereka Natalan. Pertanyaannya, apakah kita ngikut Natal atau tidak? Ya, saya harap tidak ya. Karena apa? Karena iman kita beda sama imannya teman kita. Teman itu bisa jadi teman, tetapi keselamatan itu sendiri-sendiri saudara. Kalau kita teman kita Natalan, kita kalau iman kita tidak kuat saudara, kita bisa berpikir, saya tak nemeni teman saya wong sama-sama orang Kristen kok ya. Sama-sama orang Kristen, kita sama-sama Natalan ya, nanti saya di gereja sana kalau berdiri ya berdiri, duduk ya duduk, tapi saya enggak nyanyi karena teman saya yang datang. Itu bukan iman yang kuat saudara ya. Kalau kita sudah punya iman yang kuat, kita punya hari raya sendiri saudara ya. Kita punya hari raya kita sendiri. Pertanyaannya, bisakah saudara menguduskan hari raya yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh? Ya, saya harap bisa ya. Karena kita memiliki hari raya yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Dan itu Bapak Yahweh sendiri yang nyuruh kita ya. Kalau kita misalkan untuk bisnis ya, misalkan seperti kemarin ada festival Valentine. Kalau kita melihat di alam roh kan Valentine itu ada sangkut pautnya dengan dewa-dewa ya, dewa-dewa cinta. Pertanyaannya, apakah kita ngikut festival itu? Tidak. Apakah kalau misalkan kita punya bisnis kita itu bertema Valentine, boleh? Boleh. Hanya tema saja kan? Kita bisnis saudara, kita memiliki tema. Tetapi apakah bisnis kita ini ikut merayakan? Tidak. Imlek itu ada sangkut pautnya dengan dewa-dewa Cina.
Apakah kita kalau bisnis memiliki tema Imlek itu salah? Tidak salah, tema saudara. Tapi apakah kalau bisnis kita ini ikut merayakan, ikut memberikan ucapan, itu salah atau benar? Salah ya, karena kita mengucapkan selamat seperti itu. Kita punya hari raya sendiri saudara. Dan saya berharap kita ini bisa merayakan hari raya yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Kemudian poin yang ketiga, miliki iman ya, seperti kitab suci. Poin yang ketiga adalah memuji Tuhan dan merenungkan firman setiap hari seperti Raja Daud, saudara. Kembali lagi Raja Daud yang saya jadikan contoh karena ini orang luar biasa sekali, saudara. Raja Daud ini memiliki kesukaan yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Raja Daud ini suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara. Di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Ini saya sangat senang sekali, saudara, ya, ayat ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Namun kesukaannya hanya pada Torah Yahweh, dan dia merenungkan Torahnya siang dan malam. Setiap hari, saudara, direnungkan. Dan dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran-aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak akan layu daunnya, dan semua yang ia kerjakan akan menghasilkan. Kuncinya apa? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara. Pertanyaannya, apakah sampai hari ini saudara masih baca kitab suci? Haleluya ya. Saya harap saudara masih terus bisa membaca kitab suci ya. Karena Raja Daud ini bilang, kalau kita membaca kitab suci setiap hari, saudara, dikatakan kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air ya. Apa saja yang kita lakukan pasti menghasilkan, pasti berhasil. Kita tidak akan layu ya. Kemudian di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 164, di sana dikatakan, aku memuji engkau 7 kali sehari karena hukum-hukummu yang adil. Raja Daud ini memuji Tuhan sehari 7 kali, saudara ya. Kalau kita melihat apa sih 7 kali dalam sehari itu, kalau kita belajar dari Rabi, 7 kali dalam sehari itu maksudnya adalah ada terkandung di dalam Sema Yisrael, saudara. Karena menurut Rabi, Sema Yisrael itu kan pagi sama malam ya. Pagi bangun tidur kita Sema Yisrael, malam sebelum tidur kita Sema Yisrael. Nah, pada pagi hari, pada waktu Sema Yisrael itu ada 3 doa berkat yang dibacakan. Dan pada waktu malam hari, pada waktu Sema Yisrael ada 4 doa berkat yang dibacakan ya. Dan itu menurut Rabi, saudara. Tetapi kalau kita melihat kehidupan Raja Daud ya, Raja Daud ini memiliki kemah tabernakel. Di dalam kemah tabernakel itu dikasih puji-pujian, saudara ya. Setiap hari selama 24 jam tidak berhenti-berhenti ada pujian. Dan Raja Daud ini punya tim sendiri. Jam sekian sampai sekian timnya si A, si B, si C. Mereka memuji di depan tabut perjanjian ya. Kemudian setelah orang ini memuji belum selesai, ada datang orang baru untuk melanjutkan pujian itu. Kemudian sebelum selesai ada orang baru lagi datang untuk melanjutkan pujian di situ.
Dan terus itu dilakukan pada waktu Raja Daud itu memerintah. Makanya Bapak Yahweh itu sangat senang sekali sama Raja Daud, saudara. Karena Raja Daud ini seorang yang senang sekali memuji. Kemudian Raja Daud ini juga memiliki ide, ya, original, saudara. Ide ini tidak disuruh sama Bapak Yahweh. Idenya apa? Membangun bait suci, ya. Gagasan untuk membangun bait suci itu bukan berasal dari Bapak Yahweh, tetapi berasal dari Raja Daud, saudara. Karena Raja Daud ini berkata, ya, kalau saya bahasakan dalam bahasa bebas, Raja Daud ini ngomong, Tuhan, saya punya kerajaan, punya istana terbuat dari kayu aras, terbuat dari kayu batu. Sedangkan engkau, tabut perjanjianmu, dikasih kemah. Enggak fair dong, ya. Kenapa kok kenapa tidak, ya, saya membuat bait suci untuk Bapak Yahweh itu bisa punya rumah sendiri, ya. Raja Daud ini membuat rumah untuk Bapak Yahweh, dan ternyata Bapak Yahweh itu senang sekali terhadap gagasan dari Raja Daud. Makanya Raja Daud ini dikasih tahu sama Bapak Yahweh, karena kamu punya ide original, ya, ide dari kamu sendiri dan saya suka, maka kerajaan Israel akan raja-raja Israel akan berasal dari keturunanmu, ya, tidak berasal dari keturunan orang lain, tetapi Raja Israel akan berasal dari keturunan Raja Daud saja. Tetapi pada waktu itu Bapak Yahweh tidak mengizinkan Raja Daud untuk membuat bait suci. Kenapa? Karena tangannya sudah berdarah, saudara. Raja Daud ini sudah banyak membunuh orang, banyak berperang. Makanya Bapak Yahweh menyuruh Salomo untuk membangun bait suci. Tetapi semua desain-desain yang ada itu desainnya Raja Daud semua, ya. Di sini adalah ide original dari Raja Daud supaya Bapak Yahweh disenangkan, dan ternyata Bapak Yahweh senang, saudara. Kita harus memiliki hati untuk mau memuji Tuhan, ya, seperti Raja Daud. Kemudian kalau kita lanjutkan, saudara, poin yang keempat, kita harus gigih bekerja dan berjuang seperti Iyob, ya. Kalau saya membahasakan, Iyob ini kan seorang pengusaha, saudara, ya. Kita kembali ke Iyob lagi. Dalam kisah Iyob, memang Iyob ini salah, saudara. Karena pada waktu itu Iyob ini bersikeras, merasa dirinya itu tidak salah, saudara, ya. Iyob ini berkata, saya ini nggak salah, tetapi Tuhan ambil kekayaan saya, seperti itu, ya. Bahkan Iyob ini merasa lebih benar daripada Tuhan, karena Iyob ini memiliki predikat yang sangat baik sekali. Dia orang yang saleh, orang yang jujur, cinta Tuhan, membenci kejahatan. Dia orang yang sangat baik sekali, saudara. Seorang pengusaha yang sukses, kekayaannya besar, rumahnya di mana-mana, pegawainya ribuan, sangat banyak, ya. Anaknya ada 10, saudara, tetapi jahat semua anaknya. Yang disoroti itu bukan kisah Iyob yang merana, ya, tetapi kisah Iyob sebagai seorang pengusaha, saudara. Kalau kita memiliki pekerjaan sebagai seorang pengusaha, kita harus giat bekerja seperti Iyob. Kenapa kok seperti Iyob? Seperti ini, saudara. Jumlah harta Iyob, ya, itu punya sekian ribu onta, punya sekian ribu domba,
punya sekian ribu keledai, punya sekian ratus pasang lembu. Ya. Tetapi pada waktu itu setan ambil semuanya. Ya. Bahkan anak-anaknya Iyob juga diambil oleh setan. Tetapi Tuhan itu mengembalikan 2 kali lipat, saudara. Yang tadinya kambing dombanya itu ada 7.000 ekor, di akhir kisah Iyob dia punya 14.000, saudara. Kemudian sekian banyaknya itu dikembalikan oleh Bapa Yahweh 2 kali lipat. Bahkan anaknya itu diganti 10 lagi, saudara. Dan saudara tidak pernah melihat Iyob itu punya istri yang lain. Ya, tidak pernah membaca Iyob itu punya istri yang lain. Iyob itu istrinya tetap satu, saudara. Makanya berarti Tuhan itu mengembalikan keadaan Iyob 2 kali lipat. Bahkan sebelum Iyob ini mengalami sengsara, itu Iyob ini sudah kaya, saudara. Tetapi setelah Bapa Yahweh memulihkan, keadaannya itu menjadi 2 kali lipat, saudara. Kalau kita mau berpikir secara nalar, ya, nggak mungkin Iyob ini tiba-tiba ya setelah Iyob ini mengakui bahwa dia salah, lalu Iyob ini berdoa kepada Bapa Yahweh untuk memohonkan ampun teman-temannya. Setelah itu Bapa Yahweh langsung kasih celing, ada sekian ribu ternak. Enggak mungkin, saudara. Kalau kita melihat, kita berpikir secara nalar, Iyob ini seorang pengusaha, pasti Iyob ini memulai usahanya kembali dari nol, ya. Kalau kita berpikir secara logika, saudara, orang yang sudah punya usaha, katakanlah penghasilannya itu sudah 1 miliar per bulan misalkan, kekayaannya 100 miliar, ya, tabungannya 100 miliar misalkan, tiba-tiba habis nol. Kira-kira orangnya ini kalau hidup di dunia mau ngapain? Biasanya stres, ya, biasanya bunuh diri, biasanya apa? Ada pelarian tertentu, ya. Orangnya kepengen apa supaya orang ini tidak stres lagi. Ternyata Iyob ini melakukan kembali dari nol, saudara. Kalau dia sebagai seorang pengusaha, dia kembali dari nol, merintis usahanya dari nol, dari awal lagi. Dia naik ke atas dari bawah, dari usahanya yang tidak memiliki apa-apa, sampai akhirnya dia memiliki penghasilan 2 kali lipat dari sebelumnya, saudara. Makanya saya katakan, kalau kita bekerja, kita harus gigih, ya. Kita harus memiliki sifat gila kerja seperti Iyob, ya, supaya kita ini bisa menaikkan usaha kita bisa menaikkan harta kita di dunia ini. Kalau kita hidup di dunia ini berlimpah kekayaan, salah atau benar, saudara? Benar, ya, nggak salah. Kita hidup di dunia itu tidak boleh sampai terlihat sengsara, saudara. Kenapa? Karena malu-maluin Tuhan. Bapa Yahweh itu memberkati kita kok. Kalau kita sudah diberkati, tapi ternyata kita terlihat sengsara, itu kita salah di hadapan Tuhan, saudara. Karena kita bisa menghina Tuhan itu, ya. Tuhan itu sudah memberikan kita kemampuan, ya. Kita dikasih tangan 2, kasih kaki 2, dikasih mulut, kasih mata, ya. Fungsinya apa? Ya fungsinya untuk yang pertama menyenangkan hati Tuhan, yang kedua untuk bisa bekerja semaksimal mungkin, ya. Kalau saudara melihat di luar sana, ya, saya sebenarnya rada gemes, saudara, kalau lihat ada pengemis di jalan, tangannya masih lengkap, kakinya masih lengkap,
kerjaannya mengemis. Dia sedang menghina Tuhan, saudara. Ya, orang ini sedang menghina Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak melakukan, tidak bekerja, tidak memfungsikan organ tubuhnya secara benar, ya. Tetapi hanya dipakai untuk meminta-minta saja. Ini tidak baik, saudara, ya. Karena orang ini bisa menghina Tuhan. Karena Bapak Yahweh sudah kasih dia anggota tubuh yang lengkap. Dia bisa seharusnya, ya, bisa masak kalau dia mau belajar. Dia bisa jadi tukang, misalkan tukang potong kayu, bisa karena dia punya tangan, ya. Dia bisa jadi tukang cuci piring, bisa, saudara. Kalau itu pekerjaan yang halal, kenapa tidak, ya. Yang penting kalau kita bekerja, kita harus gigih, ya. Kita harus bekerja semaksimal mungkin. Kita harus memanfaatkan apa yang Tuhan kasih kepada kita, ya. Kalau kita punya otak untuk berpikir, kita harus pakai otak untuk berpikir, ya, untuk bisa menyenangkan hati Bapak Yahweh. Kemudian yang terakhir, saudara, poin yang terakhir yaitu berusaha hidup sempurna seperti Tuhan Yesua. Nah, kalau kita bicara tentang Yesua, ya udah pasti sempurna, saudara, ya. Sudah tidak diragukan lagi bagaimana sempurnanya kehidupan Yesua ini. Yang kita soroti itu bukan Yesua sebagai Tuhan, saudara. Karena Yesua juga berperan sebagai manusia, ya. Di dunia ini kita melihat Yesua juga sebagai seorang manusia, saudara. Kalau kita membaca di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-41 dan seterusnya, dikisahkan pada waktu itu ada perayaan Peskah, saudara. Dan Yesua saat itu umurnya 12 tahun, belum melakukan bar mitzvah, ya. Waktu itu Yosef dan Maria itu pulang, ya. Yosef dan Maria itu ikut Peskah di Yerusalem. Lalu Yosef dan Maria itu pulang ke Nazaret, saudara. Ternyata Yesua tidak ikut pulang, tapi tetap ada di bait suci di Yerusalem. Nah, ini saya bingung, saudara, ya. Kalau saya baca kisah ini, nggak habis pikir saya sama Yosef. Dia datang dari Nazaret ke Yerusalem untuk perayaan, untuk melakukan hari raya, membawa anak. Waktu pulang anaknya ketinggalan, saudara. Nggak habis pikir saya, membawa anaknya ketinggalan. Jalan kaki dari Yerusalem ke Nazaret itu sekitar 3 hari, ya. Kok baru sadar gitu loh. Selama ini ngapain aja gitu, nggak ketemu anaknya gitu, ya. Jangan seperti Yosef dan Maria, saudara, ya. Kalau saudara punya anak, jaga baik-baik, jangan ketinggalan di kota lain. Nah, kira-kira kalau saudara mau nalar, ya, jarak antara Nazaret sampai ke Yerusalem itu kurang lebih, kalau sekarang ya ada tol, itu kurang lebih sekitar 147 km. Ya 11-12 lah sama jarak antara Jakarta Bandung gitu, ya. Kira-kira kalau Jakarta Bandung kan 150 kiloan. Nah, itu kira-kira jalan kaki dari Jakarta sampai Bandung. Ternyata anaknya ketinggalan, saudara. Enggak baik, ya. Ternyata di bait suci, setelah Yosef dan Maria itu kembali ke bait suci, Yesua itu sedang duduk di bait suci, sedang berdiskusi dengan imam, ya, dengan para ahli kitab, dengan para orang-orang Farisi, ahli Torah, ya, para guru-guru. Ternyata Yesua ini diskusinya justru sama orang-orang dewasa. Dan lebih herannya lagi, orang dewasa ini mengagumi kehebatan
Yesua, ya. Pola pikir Yesua itu dikagumi sama orang-orang dewasa, saudara. Ya pantas ya, karena Yesua ini yang punya firman, ya. Yesua ini yang punya kitab, otomatis Yesua tahu semuanya, ya. Ternyata orang-orang, guru-guru, ahli kitab dan orang-orang yang mendengarkan itu semuanya kagum sama pengetahuan Yesua. Yesua adalah contoh kalau kita mau hidup sempurna di dunia ini, saudara. Yesua itu banyak mengajarkan tentang kasih. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita tidak boleh menjelek-jelekan satu orang terhadap yang lain. Kita tidak boleh nusuk teman kita dari belakang. Kita harus banyak bersyukur, ya, seperti Yesua bersyukur. Kalau saudara makan, misalkan, ya saya kasih contoh, kalau saudara mau makan, apakah saudara berdoa dulu atau tidak? Ya. Kenapa? Karena Yesua sebelum makan dia berdoa. Kalau kita murid-murid Yesua, ya kita harus ikut guru kita, ya. Yesua itu sebelum makan dia doa, saudara. Kenapa? Waktu Yesua itu mau memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Setelah ada 5 roti dan 2 ikan Yesua itu dapatkan, yang pertama dilakukan apa? Mengucap syukur. Dia berdoa dulu, saudara. Sebelum makan dia berdoa dulu, enggak langsung dipecah-pecah, dikasih-kasihkan, dibagi-bagikan, enggak, saudara. Yesua berdoa dulu sebelum makan, ya. Kemudian sebelum Yesua disalib, Yesua itu tahu, saudara, bahwa ada satu orang muridnya yang akan mengkhianati, ya. Yesua itu sudah tahu, saudara. Yesua sudah tahu kalau dia akan dikhianati sama muridnya sendiri, orang teman dekatnya sendiri, yang makan satu meja, yang tidur satu atap sama Yesua. Kok bisa-bisanya tega-teganya mengkhianati? Dan lebih herannya lagi, Yesua tahu, saudara, ya. Lalu apa yang ada di dalam pikiran Yesua? Yesua ini enggak langsung menghardik, kamu mau mengkhianati saya ya? Enggak, saudara. Yesua ini berpikir bahwa ini adalah rencana dari Tuhan, ya. Ini adalah rencana yang sudah disiapkan oleh Tuhan sedemikian rupa supaya Yesua ini bisa kelihatan seperti seorang Tuhan, ya. Kehidupannya sebagai Tuhan itu bisa dilaksanakan, saudara, ya. Kehidupannya sebagai Tuhan itu bisa diwujudkan. Kalau Yesua itu tidak dikhianati, sosok Tuhannya Yesua itu tidak akan bisa muncul sampai sekarang, saudara. Tetapi pengkhianatan itu harus ada, ya. Dan Yesua itu bersyukur. Apa saja yang terjadi, Yesua itu selalu mengucap syukur. Nah, pertanyaannya, apa saja yang terjadi dalam hidup kita? Apakah kita selalu bersyukur? Saya harap selalu bersyukur, saudara, ya. Karena apapun yang terjadi, ya, apapun yang terjadi di dalam dunia ini, di dalam hidup kita, itu tidak lepas dari rencana Tuhan. Perkara kita ini mendapatkan musibah atau mendapat berkat, itu semua adalah rencana dari Tuhan. Musibah yang kita hadapi itu sebenarnya adalah Tuhan mau ngomong sama kita, ya. Bisa jadi kita salah, bisa jadi kita salah sama teman kita, salah sama orang tua kita, salah sama mentor kita, mungkin salah sama siapa saja. Tuhan bisa ingatkan kita lewat kejadian-kejadian yang ada. Dan sudah seharusnya juga kita bersyukur atas kejadian-kejadian yang tidak terjadi. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini, saudara, itu ada campur tangan dari Tuhan.
Seharusnya kita mungkin 5 menit lagi mengalami kecelakaan, tetapi Bapak Yahweh meluputkan, seolah-olah kita tidak mengalami kecelakaan. Berarti Bapak Yahweh itu membuat kecelakaan ini tidak terjadi. Dan kita harus bersyukur, saudara. Makanya kalau saya berdoa setiap hari, saudara, saya pasti akan bersyukur. Tuhan, terima kasih, saya bersyukur atas apa yang terjadi pada hari ini dan atas apa yang tidak terjadi pada hari ini. Karena Bapak Yahweh sudah luputkan semua pencobaan, ya. Dan kita juga harus bersyukur, saudara. Kalau kita mendapatkan berkat pada hari ini, kita bersyukur. Kalau kita mendapatkan peringatan dari Tuhan, kita bersyukur, ya. Dan buatlah, ya, rasa syukur itu sebagai bagian dalam hidup kita. Dan percayalah, kalau saudara itu selalu bersyukur, Bapak Yahweh selalu akan menambah-nambahkan kita dengan berkat yang besar. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara semuanya. Haleluya. Mari kita mau sama-sama tunduk kepala, kita mau berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapak Yahweh atas pemberitaan firman-Mu pada sore malam hari ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan kami betapa kami mau mengasihi-Mu dengan segenap hati kami. Kami mau mencintai Torah-Mu dengan segenap hidup kami Bapa. Dan kami mau mencintai Engkau Tuhan sampai pada akhir hidup kami, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMasyiah kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut akan saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info 7 Hari Raya. Hadirilah perayaan yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Hari Raya Pesah dilaksanakan pada hari Jumat 26 Maret 2021 pukul 6 sore dengan tema Apapun yang terjadi, aku kan tetap mengikutimu. Ibadah Sabat 27 Maret 2021 digabung hari Jumat. Hari Raya Roti Tidak Beragi atau Matsah Pembuka akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Maret 2021 pukul 6 sore dengan tema Kaulah Yahweh pelindungku, terima kasih untuk kasih-Mu. Ada perjamuan kudus. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir di Kehilat atau sedang sakit, saudara dapat mengambil roti dan anggur di kantor Kehilat paling lambat hari Kamis 25 Maret 2021. Hari Raya Buah Sulung atau Habikurim dilaksanakan pada hari Minggu 28 Maret 2021 pukul 6 pagi dengan tema Lihatlah Yeshua penyelamat Yisrael, pujilah Dia. Ibadah Minggu sore digabung pagi. Jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sulung untuk imam paling lambat tanggal 28 Maret 2021 sebelum ibadah dimulai. Dalam rangka memperingati Hari Raya Pesah, akan diadakan donor darah pada hari Minggu 28 Maret 2021 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi yang ingin berpartisipasi, harap mendaftar di kantor Kehilat. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Bangkit berdiri, kita tutup di dalam doa. Kita akan berdoa untuk Bu Heri yang saat ini sedang sakit. Terima kasih Bapak Yahweh, pada malam hari ini selesai sudah ibadah kami dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami berdoa untuk Bu Heri yang saat ini sedang sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan sehingga dia bisa kembali beribadah untuk memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih Bapak Yahweh. Engkau jaga lindungi, peliharakan anak-anak-Mu yang sebentar akan pulang ke rumah mereka masing-masing.
Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMasiah kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau elecha wichuneka. Amen. Kan yehi rotso. Yisa Yahweh panau elecha wa yashem lecha shalom. Amen. Kan yehi rotso. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amen. Baruk peripitne, kau friatmat, kau fri fahem teka shekar ala peka westerotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amen. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amen. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amen. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMasiah waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara semuanya, Bapak yang berkati kita semua. Haleluya, amin. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta.